Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Febria Tamara dengan NIM 23330027. Saya di sini akan menjelaskan etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, hakikat etika penulisan karya ilmiah. 1. Pengertian etika. Pengertian etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. Sedangkan pengertian karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan, sehingga pengertian etika penulisan ilmiah adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang menggunakan kata atau kalimat yang baik dan pantas. Yang kedua yaitu etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, jujur. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, pengutipan. Dan keempat, ketelitian. Selanjutnya yaitu dalam penulisan suatu karya ilmiah terdapat beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja yang biasa ditemukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, yaitu fabrikasi dan falsifikasi data. Yang kedua, pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga, salami leaking. Yang keempat, publikasi ganda. Yang keempat, plagiarisme. Yang kedua yaitu tata cara dalam penulisan karya ilmiah. Menurut Rahmat 2023, sebuah karya ilmiah memiliki bagian kata pengantar kecuali makalah, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Makalah yang agak panjang atau lebih dari 15 halaman dan laporan penelitian dilengkapi dengan daftar isi yang ditempatkan di antara kata pengantar dan pendahuluan. Kerangka penulisan karya ilmiah berupa makalah menurut Binti Nazir 2023. Yang pertama yaitu cover depan atau sampul depan. Yang kedua, mencerminkan isi dan fokus penelitian. Yang ketiga, daftar isi berisi susunan pemahaman inti dari rangkaian isi karya ilmiah yang akan dibahas. Yang keempat, bab 1 atau pendahuluan. Yang kelima, bab 2 landasan teori. Yang keenam, bab 3 pembahasan atau isi. Yang ketujuh yaitu bab 4 atau penutup. Dan yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Yang ke-C yaitu plagiarisme. Kata plagiarisme berasal dari kata Latin plagiarius yang berarti merampok atau mencuri. Kemudian menurut Balza Ahmad 2009, plagiarisme adalah berbuat sesuatu seolah-olah orang lain tersebut adalah karya kita dan mengakui hasil karya tersebut milik kita. Hal tersebut terjadi pada kalangan mahasiswa karena berbagai keadaan seperti tidak mempunyai cukup waktu untuk menghasilkan karya tulis sendiri dan tidak mempunyai kemampuan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup plagiarisme. Menurut Herlen 2022, yang pertama, mengutuk kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan atau pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam yaitu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau lebih dipublikasi oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Yang selanjutnya yaitu jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama, plagiarisme ide. Yang kedua, plagiarisme kota demi kata. Yang selanjutnya, plagiarisme sumber. Yang keempat, plagiarisme kepengarangan. Selanjutnya, jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan plagiarisme. Yang pertama, plagiat sengaja. Yang kedua, plagiat tidak sengaja. Yang ketiga, plagiat sedang. Yang keempat, plagiat total. Jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Yang pertama, plagiarisme total. Yang kedua, plagiarisme parsial. Yang ketiga, plagiarisme daur ulang. Yang keempat, plagiarisme antar bahasa. Selanjutnya, plagiarisme
berdasarkan penyajian. Yang pertama, plagiarisme verbatim, yang kedua plagiarisme kain perca, yang ketiga plagiarisme frasa, yang keempat plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, yang kelima plagiarisme struktur gagasan. Penyebab plagiarisme. Ada beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiarisme. Yang pertama, terbatasnya waktu sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawab seseorang sehingga terdorong untuk copy paste atau karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru atau dosen dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme. Apapun alasan seseorang untuk melakukan tindakan plagiat, bukan suatu pembenaran atas tindakannya tersebut. Demikianlah dari pemahaman tentang etika dalam penulisan ilmiah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.